Materi yang keenam yaitu tentang biooptik. Pengertian biooptik sendiri yaitu susunan atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Optika geometri disebut juga dengan optik sinar, yang merupakan sinar suatu perambatan cahaya yang tegak lurus dengan gelombang cahaya. Optika geometri juga menjelaskan sifat cahaya dengan mendekatkan paraksial atau hampiran sudut kecil dengan penjabaran yang linear, sehingga komponen ini dan sistem kerja cahayanya seperti ukuran, posisi, pembesaran subjek lebih sederhana. Optika fisik adalah studi cahaya yang mempelajari sifat cahaya yang tidak teridentifikasi oleh optik dan geometris dengan pendekatan sinar. Optik fisik mampu menjelaskan gejala cahaya seperti dispersi, penyebaran cahaya, interferensi, penyebaran gelombang, dan polarisasi getaran cahaya yang tidak dapat dijelaskan oleh optika geometri. Materi berikutnya yaitu tentang struktur dan fungsi organ mata pada manusia. Yang pertama yaitu kornea. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan bagian luar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Yang kedua, pupil. Pupil yang merupakan bagian lingkaran hitam bola mata kita sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Yang ketiga yaitu iris. Iris berperan memberi warna pada mata. Yang keempat, retina. Retina adalah lapisan sangat tipis yang peka terhadap cahaya. Posisi berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Yang kelima, sklera atau selaput putih. Bagian dinding putih mata yang berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Yang keenam, lensa mata yang berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Yang kelima, saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk membentuk suatu benda yang kita lihat. Jika saraf optik ini rusak, maka kita tidak akan bisa melihat. Meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Yang kedelapan ada koroid. Koroid adalah dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Yang ke-9, titik buta. Berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak di bagian mata. Materi berikutnya yaitu peran cahaya pada proses melihat. Cahaya menentukan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Cahaya adalah salah satu jenis energi. Biasanya cahaya bergerak dalam garis lurus.
Yang berikutnya yaitu tentang kelainan refraksi pada mata. Yang pertama yaitu rabun jauh. Penderita rabun jauh atau miopi dapat melihat objek yang jaraknya dekat secara jelas, namun sulit melihat jarak yang jauh. Yang kedua, rabun dekat. Rabun dekat adalah kebalikan dari miopi. Penderita rabun dekat atau hipermetropi dapat melihat objek yang letaknya jauh dengan jelas, namun sulit melihat objek yang dekat. Yang ketiga, mata tua. Mata tua adalah kondisi yang terjadi karena lensa mata menjadi kaku sehingga sulit untuk membiaskan dan memfokuskan cahaya pada retina mata. Yang keempat, mata silinder. Kondisi mata silinder dapat terjadi bersamaan dengan rabun dekat maupun rabun jauh. Mata silinder atau astigmatis adalah gangguan penglihatan yang terjadi akibat cacat pada kornea atau lingkungan lensa. Materi berikutnya yaitu tentang pengertian fotoreseptor dan peranannya bagi makhluk hidup. Fotoreseptor berarti sel yang bisa menerima rangsangan visual berbagai cahaya baik panjang gelombang maupun intensitasnya. Sel fotoreseptor adalah jenis dari saraf yang ditemukan dari yang memiliki kemampuan fotosintesis transduksi. Fotoreseptor berfungsi mengubah cahaya yang masuk ke retina menjadi sinyal yang dapat menstimulasi proses bioptik secara lebih spesifik. Fotoreseptor batang yang sangat sensitif dengan mudah menderita perbedaan ukuran, bentuk, juga kecerahan visual dan intensitas cahaya yang rendah. Fotoreseptor batang tidak memiliki warna maupun detail. Dengan temperatur mereka membedakan objek dan memberikan warna hitam dan sesuai dengan intensitas cahaya yang terdeteksi. Materi berikutnya yaitu proses kerja alat bantu penglihatan pada manusia. Menurut menuturkan kelainan difraksi, miopia atau rabun jauh, hipermetropia atau rabun dekat, serta astigmatisme atau sering disebut orang mata silinder, dapat menggunakan kacamata atau lensa kontak. Kacamata bukanlah suatu alat yang baru di bidang kesehatan. Menggunakan kacamata dapat membuat mata kita bermetabolisme dan mendapat oksigen secara normal. Kekurangannya adalah rasa letih di pangkal hidung, tempat penyangga mata. Sementara lensa kontak atau yang sering disebut sebagai soft lens terlihat lebih simpel saat digunakan dan lebih cocok pada organ-organ yang orang-orang yang aktivitasnya keseharian tinggi. Yang berikutnya yaitu tentang konsep mata majemuk fase pada serangga. Mata majemuk merupakan mata yang memiliki ribuan reseptor warna individual. Mata majemuk dapat digolongkan menjadi dua grup. Yang pertama, mata opisisi yang membentuk beberapa gambar terbalik, dan mata superposisi yang membentuk bayangan tunggal. Mata faset adalah mata majemuk yang memiliki arthropoda seperti mata serangga maupun mata krustasea, di mana mata terdiri bentuk unit berulang yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor terpisah. Mata fase serangga arthropoda, misalnya serangga materi berikutnya yaitu proses melihat pada mata majemuk. Proses penglihatan pada mata manusia dimulai ketika cahaya masuk ke mata melewati kornea.
jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata diatur oleh iris. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat menuju ke lensa. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat menuju lensa. Cahaya melewati lensa selanjutnya akan membentuk bayangan yang kemudian ditangkap oleh retina. Retina terdiri atas dua macam sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Ketika sel kerucut menyerap cahaya, maka akan terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia ini akan menghasilkan impuls saraf yang kemudian ditransmisikan ke otak oleh saraf mata. Sel batang akan menunjukkan responnya ketika berada pada tempat yang redup. Materi berikutnya yaitu konsep warna pada bulung merah. Warna-warna terang dari bulung merah juga dipengaruhi oleh interferensi. Struktur-struktur dalam bulu-bulunya menguraikan dan menggabungkan kembali cahaya tempat sehingga terjadi interferensi. Bulu merah yang berwarna-warni seperti yang ditunjukkan pada umumnya. Warna-warni pada bulung merah tersebut bergantung pada jarak sel batang melanin sudut cahaya yang mengenainya. Sel-sel batang yang mengandung melanin ini terpisah dengan orde mikrometer, sehingga permukaan bulu ini berfungsi sebagai kisi difraksi. Yang berikutnya yaitu konsep mimikri pada bunglon. Bunglon beradaptasi dengan melakukan mimikri, yaitu mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan tempat hinggapnya. Mimikri biasanya digunakan untuk menghindari manusia maupun mendekati mangsa. Warna kulit bunglon bervariasi, walaupun hijau dan coklat adalah warna utama bunglon. Corak sangat membantu bunglon berkamuflase dengan lingkungan. Beberapa jenis bunglon bisa berubah warna menjadi lebih cerah seperti merah muda, merah biru, biru kehijauan maupun kuning. Ternyata mekanisme mimikri pada bunglon lebih kompleks dari itu. Pada dasarnya, bunglon memiliki kristal nanoskopik di dalam sel kulit mereka. Kristal nanoskopik adalah kristal mikroskopis yang dapat membantulkan cahaya. Bunglon memiliki kristal ini di dalam sel kulit tertentu dan kristal tersebut akan memantulkan cahaya. Bunglon juga mengubah kulitnya untuk menyesuaikan diri dengan suhu lingkungannya. Fungsi utama mimikri pada bunglon adalah untuk menunjukkan perubahan kondisi tubuhnya. Fungsi mimikri pada bunglon adalah untuk membaur dengan lingkungan mereka. Bunglon merubah warna kulitnya yang menyambarkan dirinya dengan menghindari predator ketika berada dalam kondisi terancam. Sekian penjelasan tentang materi bioptik. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.